Kenikmatan ada yang bisa dirasakan makhluk yang berakal, sebagaimana kenikmatan ilmu dan hikmah. Adapun mereka yang tidak bisa merasakan adalah mereka yang tidak punya indera perasa, atau barangkali karena kurangnya kecerdasan mereka. Ini ibarat seperti anak kecil yang akalnya belum bisa sempurna. Anak kecil itu kenikmatan hanya satu, air susu ibunya. Jadi semua makanan minuman ia tolak. Jadi misalnya ada kue yang lezat, ada daging yang mungkin merangsang nafsu makan dan sebagainya, baginya hanya ASI itu saja. Kemudian ada kalanya karena ada sakit di dalam diri orang tersebut. Nah, sakit di sini karena mengikuti hawa nafsunya, sehingga tidak mau menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Ini ibarat orang yang sedang sakit mungkin badannya. Dan orang sakit ini semua akan terasa pahit, semua tidak enak. Jadi walaupun madu yang manis ia anggap pahit, makanan yang lezat apapun semua terasa hambar. Kemudian ada lagi kenikmatan yang mana tidak hanya manusia saja yang merasakan, namun sebagian hewan pun juga ikut merasakan. Ini tertentu semisal hewan-hewan buas, harimau, singa. Ini mereka punya kenikmatan dalam hal mungkin memenangkan pertandingan, mungkin menguasai wilayah. Jadi mereka punya keahlian dan mereka menikmatinya. Kemudian ada lagi kenikmatan yang bahkan semua hewan bisa merasakannya. Hewan yang besar sampai yang kecil hewan yang bahkan melata pun hewan yang bahkan sampai semisal semut dan lain-lain. Nah, ini seperti kenikmatan yang dirasakan oleh perut dan kemaluan. Jadi semua hewan ini merasakan, semua hewan ini bisa menikmatinya. Nah, tentunya kalau ada manusia yang dia bisa menggunakan akalnya, dia bisa naik ke derajat yang tertinggi. Nah, berbeda dengan orang yang hanya menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya tadi mengalahkan, menguasai. Dia ibarat seperti hewan-hewan buas tadi Dan yang terendah derajatnya adalah mereka yang hanya menuruti syahwat perut, syahwat kemaluan. Ibarat tadi hewan-hewan yang mungkin melata, hewan-hewan yang mungkin kecil-kecil dan sebagainya. Jadi alangkah istimewanya seseorang yang menggunakan
menggunakan akalnya, dia tidak menuruti hawa nafsunya, tidak menuruti mungkin sebatas syahwat perut ya, syahwat kemaluan atau syahwat untuk menguasai, tapi lebih jauh menepis semua itu sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa lebih jauh mengenal Allah, bahkan sampai ke ma'rifat ya, di zatnya, termasuk asma'nya, af'alnya. Di derajat seseorang di sisi Allah akan menjadi sangat mulia, walaupun mungkin di sisi orang-orang bodoh mereka termasuk orang yang biasa-biasa saja. Jadi ada orang-orang yang bahkan tergolong mati walaupun dia masih hidup. Jadi orang-orang ini tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya. Mereka kelihatannya hidup, tapi akalnya sudah mati ya, hatinya sudah mati. Maka mereka tergolong orang-orang yang mati. Makanya sebaliknya ada istilah, misalnya para syuhada ini mereka hidup ya, walaupun jasadnya sudah mati. Jadi mereka hidup dengan kehidupan yang penuh rezeki, penuh anugerah. Jadi sebagaimana para ulama, walaupun mereka sudah wafat, namun mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Ilmunya tetap diserap ya, tetap diamalkan, disebarluaskan, kemudian tetap didoakan, tetap mereka menjadi pelita ya, walaupun sudah wafat, mereka tetap bisa diambil kemanfaatan dan keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab.